Yusru Silanur akan menyampaikan materi burung air bermigrasi. Pak Yusru Silanur atau saya biasanya memanggilnya Kang Yus atau Pak Yus gitu ya. Pekerjaannya saat ini beliau sebagai Head of Program dari Yayasan Lahan Basah atau Wetland International Indonesia. 5 tahun terakhir beliau bertindak sebagai koordinator ASEAN Waterbird Census. Saya yakin beberapa teman akrab dengan kegiatan ini. Beliau juga advisor Regional Ramsar Center untuk East Asia. Duduk sebagai advisory panel National Geographic Explorer dan koordinator policy, advokasi, dan communication. Beliau juga merupakan pengarah Kemitraan Nasional Burung Air Bermigrasi dan Habitatnya. Jadi Pak Yus akan memaparkan kepada kita apa itu burung bermigrasi dan kemudian contoh-contoh lembaga yang bekerja dalam bidang burung bermigrasi, terutama burung-burung bermigrasi yaitu burung air. Saya persilahkan Pak Yus untuk mulai memaparkan materinya 15 menit, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya? Terima kasih Kang Ijo atas perkenalannya dan pengantarnya. Jadi sore ini saya akan berbicara khusus tentang burung air yang bermigrasi gitu. Karena untuk kelompok burung yang lainnya akan disampaikan oleh pembicara yang berikutnya. Silakan. Slide berikutnya. Nah, ini secara umum itu kelompok burung air atau saya bicara burung liar itu terbagi menjadi dua. Itu ada yang disebut dengan burung migran, ada yang disebut dengan burung penetap. Ya. Nah, intinya burung migran itu adalah hanya ada pada waktu tertentu saja di satu wilayah negara, dan burung penetap itu adalah yang berbiak. Nah, konsep ini harus sangat dimengerti, meskipun banyak tidak dimengerti dengan baik, karena ini terkait nanti dengan pengelolaan kawasan. Yang di kanan, kenapa itu disebut burung penetap? Kita tahu dari bulunya, itu menunjukkan bulu berbiak, kuntul kerbau. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, pada saat kita berbicara mengenai burung bermigrasi, pada dasarnya adalah kita sedang membicarakan mengenai siklus tahunan dari burung bermigrasi. Ini biasanya terkait dengan bagaimana burung tersebut melakukan perkembangbiakan di wilayah tertentu, yaitu dalam hal ini adalah di atas, di Siberia, dan sebagian juga di wilayah Alaska. Dan kemudian pada waktu tentu mereka mencari pasangan pada umumnya adalah pada bulan Mei sampai Juni, kemudian melakukan perkembangbiakan di sana hanya 1 bulan saja, semua harus serba cepat, kemudian Agustus September mereka harus segera pergi. Kalau tidak, makanan habis, makanan hilang, dan tempat mereka berbiak akan tertutup salju. Tidak memungkinkan mereka untuk hidup. Jadi mereka tidak punya pilihan, harus segera pergi. Kemudian menjalankan migrasi, September, November, mencari makan di lokasi migrasi, dan kemudian kembali. Nah, kalau kembalinya telat, mereka juga akan kehilangan waktu untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Jadi ini terkait dengan survival jenis mereka sendiri gitu ya. Kita lihat di sini bagaimana breeding area ada di wilayah atas, di Siberia, dan kemudian di Alaska, dan tempat mereka non breeding areasnya di bawah. Berikutnya. Nah, pada saat kita berbicara mengenai burung migrasi, itu sudah sangat banyak penelitian yang terkait dengan burung bermigrasi, terutama di luar, terutama di apakah itu di Eropa, Amerika, Afrika, dan sayangnya mungkin di Indonesia belum sampai sedemikian detail. Saya pernah ya masantren lah sekitar 4 tahun di Belanda, ikut
penelitian mengenai burung bermigrasi ini dan bagaimana untuk mencari atau memperoleh penjelasan mengenai pola migrasi dari satu spesies yang diteliti itu bukan hanya burungnya saja, tapi habitatnya, makanan burungnya, dan bahkan sampai ke penyakit makanan burung. Jadi 3 layer di bawahnya hanya untuk mengetahui bagaimana burung ini bermigrasi. Di sini hanya sebagian contoh paper yang sudah terbit di berbagai jurnal mengenai migrasi, dan saya di situ yang ada gambarnya itu di sebelah kanan bawah itu sangat menarik untuk saya karena ini ditulis oleh pembimbing saya, Profesor Tenis Persma. Jadi tahun 87 beliau menulis ini untuk disertasinya ketika saya baru memulai malah skripsi saya di S1. Jadi beliau kemudian merumuskan satu fenomena dalam migrasi yang kemudian diadopsi sampai sekarang, yaitu mengenai bagaimana si burung bermigrasi tersebut ternyata ada yang hanya jaraknya tidak terlalu jauh, jarak menengah, bahkan ada jarak yang sangat jauh dari kutub utara ke kutub selatan misalkan. Jadi banyak sekali informasi mengenai hal ini. Berikutnya. Nah ini saya langsung ke bagaimana cara bisa mengenali burung bermigrasi. Di sini saya masukkan ada 4 metodologi yang selama ini bisa dipakai, yaitu dengan pencincinan. Orang Amerika menyebutnya banding atau ringing, ada disebut juga ringing. Ini metodologi yang boleh dibilang paling lama dari awal, jadi digunakan cincin di mana cincin itu ada namanya, sehingga apabila ada yang menemukan burung tersebut dengan cincinnya kemudian harus diberitahu ke yang alamat yang ada di cincin tersebut. Ini digunakan zaman dulu ketika belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada handphone, jadi masih harus ngirim surat untuk mengetahui kemana saja burung itu pergi ya. Yang kedua adalah penandaan warna. Penggunaan cincin itu ada kekurangannya karena burungnya harus ditangkap, baru bisa diketahui. Nah, berikutnya adalah dengan penandaan warna, di mana dengan warna tersebut kemudian bisa diketahui dari mana dan kapan burung tersebut diberikan warna. Contoh misalkan untuk burung yang ditandai di Sumatera, kalau tidak salah oranye hitam. Sementara yang dari Jawa hitam oranye, atau sebaliknya, mohon maaf kalau saya salah. Di situ digambar itu di tengah sebelah kiri yang dibundari dengan bundar-bundar itu merah, itu adalah individu burung yang dipasangi dengan color marking. Kemudian juga ada telemetri radio, di mana di sini dipasang telemetri di burung tersebut, kemudian bisa diikuti kemana burung tersebut pergi. Tapi ini jaraknya tidak terlalu jauh, kurang dari 5 km. Nah, yang berikutnya adalah yang cukup canggih saat ini banyak dipakai adalah dengan telemetri satelit, tapi ini sangat mahal. Minimal $5.000 per individu untuk melakukan ini gitu. Nah, ini digambar ada berbagai cara untuk color marking, ada yang di leher, ada yang di kaki, ada yang di sayap. Berikutnya. Dari kegiatan tadi, penandaan tadi, kemudian para ahli menyimpulkan adanya 9 flyway. Flyway adalah jalur terbang. Jalur terbang itu artinya dari tempat dia berbiak sampai ke tempat dia mencari makan pada saat musim non-breeding gitu ya. Nah, di sini saya sebutkan ada beberapa data, tapi itu tidak perlu dihafal di luar kepala ya. Nah, yang selalu kita bicarakan dan itu merupakan flyway kita, Indonesia termasuk, adalah yang namanya East Asian Australasian Flyway. Jadi teman-teman nanti
harus sangat hafal dengan EAAF. EAAF itu East Asian Australasian Flyway, yang membentang dari atas, dari Siberia turun ke Asia Timur, kemudian Indochina, Asia Tenggara, sampai ke negara-negara Oseania. Ada juga di situ termasuk sedikit di Alaska. Jadi bersinggungan dengan flyway di Amerika. Berikutnya. Nah, tadi dengan menggunakan satelit itu bisa diketahui kemana saja burung tersebut berjalan. Nah, yang sedang dilakukan adalah dari Australasian Weather Study Group dari Australia. Gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan untuk ada satu jenis namanya Asian Pratincoll, Glareola maldivarum, atau di kita namanya terik. Itu bagaimana diberikan tanda di Australia, di 80 Mile Beach, dan kemudian diikuti, ternyata mereka terbangnya itu adalah mengarah ke tempat breeding mereka di India, yang satu. Yang dua, itu terbangnya adalah ke Tonle Sap. Di Tonle Sap itu satu danau yang isinya burung semua, burung penting-penting lagi. Ada stok macam-macam. Kebetulan saya beberapa kali ke sana, dan ternyata Oriental Pratincoll tadi atau terik tadi menuju ke lokasi tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan menggunakan satelit tadi bisa lebih detail diketahui burung tersebut kemana. Karena selama ini kita hanya bicara di permukaan, tidak terlalu detail. Di situ terlihat juga bagaimana satu Pratincoll bisa terbang sampai 6.350 km misalkan. Berikutnya. Nah, ini juga satu gambar yang menunjukkan bahwa salah satu kekurangan dari satelit ini adalah baterainya. Jadi baterai kehidupannya itu adalah tergantung kepada baterai itu gitu ya. Meskipun ini bisa sampai 1.200 hari, tapi tidak selamanya, tidak selama burung itu hidup gitu ya. Sini disebutkan selama 3 tahun ini sudah 52.978 km. Berikutnya. Nah, ini mungkin di antara sesama pengamat burung ada grup juga, dan ini juga menarik bahwa ternyata dari komunikasi, ngobrol-ngobrol, itu tahun kemarin itu ditangkap satu Curlew Sandpiper oleh teman-teman di Hong Kong, kemudian dilihat tandanya, dan ternyata itu umurnya udah 18 tahun. Nah, 18 tahun setelah pencincinan. Sementara waktu dicincin kan dia mungkin minimal 1 tahun. Jadi kurang lebih 19 tahun ya. Nah, jadi ini diketahui bahwa umur burung dari spesies tersebut bisa sampai 19 tahun. Dan dengan memperhitungkan bahwa berapa jarak yang dia tempuh dari lokasi berbiak sampai dengan lokasi dia mencari makan, diketahui bahwa jarak yang sudah dia tempuh 400.000 kilometer. Nah, di sini ada hal yang menakjubkan bahwa ternyata jarak itu lebih daripada jarak bumi ke bulan gitu. Jadi selama 19 tahun tersebut, burung yang besarnya hanya sekepalan tangan bisa berjalan lebih dari bumi ke bulan. Berikutnya. Nah, ini tadi saya bicara mengenai East Asian Australasian Flyway. Nah, ini ada juga organisasi yang mewadahi negara-negara ini. Kebetulan tahun 96 saya ikut membidani lahirnya Asia Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy. Waktu itu kebetulan sedang ada COP Ramsar juga di Brisbane di Australia. Dan Indonesia seharusnya bangga, seharusnya ini diketahui oleh sesama pengamat burung di Indonesia bahwa EAFP itu didirikan di Bogor tahun 2006 gitu. Jadi waktu itu bareng dengan KKH sebagai focal point,
Dan kemudian kita malah jadi tuan rumah untuk pertemuan ke-6 di Palembang. Di sini ada beberapa mitra yang ikut di EAAFP. Nah, kalau kita melihat strukturnya, di EAAFP itu ada semacam working group yang khusus membicarakan mengenai shorebirds, burung-burung pantai, anatide, bebek-bebekan, cranes. Mungkin di kita tidak terlalu banyak cranes, seabird, avian influenza, karena waktu itu juga lagi rame, dan ada spoonbill. Serta satu adalah SEPA. SEPA dari pendidikan ya, jadi Communication, Education, Public Awareness. Dan kemudian ada juga yang namanya task force. Jadi task force itu biasanya berdasarkan wilayah tertentu, dan ada juga mengenai tematik tertentu. Nah, Indonesia sudah menjadi anggota, di situ disebutkan, dan saat ini sudah ada 19 negara. Jadi di gambar yang bulat itu disebutkan bagaimana yang hijau itu adalah lokasi penting, sementara setiap negara yang ikut dalam partnership ini harus mengajukan lokasi. Nah, Indonesia kalau tidak salah mengajukan Sembilang dan Wasur sebagai lokasi penting. Berikutnya. Kang Yus, 4 menit lagi Kang Yus. Oke, ini slide terakhir kalau tidak salah. Jadi itu di tingkat Asia atau di tingkat flyway, tapi kemudian Indonesia itu adalah salah satu negara terdepan yang pertama mengimplementasikan dan kemudian membawa konsep flyway itu ke negara. Jadi tahun 2011 Indonesia sudah membuat apa yang disebut dengan waktu itu disebut Kemitraan Konservasi Burung Bermigrasi dan Habitatnya gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian membawa EAAFP ini ke Indonesia. Dan kemudian bahkan ada berikutnya tahun 2017 sampai 2019 struktur yang digunakan saat itu adalah mirip dengan struktur yang ada di EAAFP. Di situ ada koordinator SEPA, burung pemangsa. Nah, ini yang agak beda karena burung pemangsa itu tidak ada di EAAFP. Nah, tapi kita memutuskan bahwa untuk Indonesia lebih inklusif lah. Ada taksa yang lain juga, termasuk zoonosis, lebih luas dari hanya avian influenza. Saya kira itu ada lagi slide-nya. Nah, saya kira itu saja yang dari saya. Terlalu banyak kalau kita bicara burung migrasi, ini namanya pemantik saja, dan saya senang ini disebut sebagai bukan webinar, tapi diskusi saja, sehingga kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih, Kang Ijo, silakan.